kam adauka min ummati, berapa banyak musuhmu dari golongan umatku. Qala, si iblis menjawab, khamsyata asyar, ada 15 jenis umatmu yang menjadi musuhku, kata si iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana li'a'malil jariyah, wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan kitabik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, jamaah pengajian rutin Masjid Islahul Ummah yang sama-sama mengharapkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pertolongannya pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersua kembali bersilaturahim melalui pengajian rutin yang dilaksanakan pada setiap malam Senin ini, dengan harapan semoga amaliyah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang diterimanya. Amin. Salawat dan salamnya semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Masyarul muslimin, kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nur ayat ke-37, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yukhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Sadaqallahul adzim. yakni orang-orang yang tidak melalaikan kepada mereka perniagaannya, transaksi jual belinya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula hal seperti tadi melalaikan untuk mendirikan sholat yang 5 waktu, menunaikan zakat, karena kita menyadari bahwa yukhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar, di mana pada satu hari manusia akan merasa ketakutan, hatinya berguncang, pikirannya galau, dan matanya gelap, tertutup karena penuh ahwal yang sangat dahsyat dan sangat hebat, yakni yaumul qiyamah,
di mana bumi hancur, langit belah, matahari dan bulan jatuh, dan seluruh planet yang Allah ciptakan hancur lebur sejadi-jadinya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat dan bumi mengeluarkan isi perutnya, manusia pada saat itu akan bertanya, malah apa ini? Ya, padahal kita tahu bahwa itu adalah hari kiamat. Nah, orang-orang yang mewaspadai dan mencermati akan terjadinya hal seperti itu tidak akan pernah melalaikan kepada mereka seluruh aktivitas, hatta aktivitas yang mendatangkan keuntungan secara finansial sekalipun. Karena jangan dimaknai tijaratun wala bai'un ini hanya perniagaan dan transaksi jual beli, tapi kegiatan-kegiatan lain pun yang mengandung makna yang setara dan sama, artinya kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawiyah itu harus kita tinggalkan, ya. Kemudian kita fokus untuk zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, ingat kepada Allah, ingat kepada perintah-perintahnya yang wajib maupun anjuran-anjurannya yang disunahkan, serta mengingat pula hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang diharamkan. Demikian pula tidak lalai melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, menunaikan zakat manakala sudah menjadi satu kewajiban bagi yang bersangkutan, baik zakat tijarah sudah sampai kepada nisabnya, ya. Justru yang mereka takutkan itu adalah hari di mana dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Pada saat itulah hati, pikiran dan penglihatan akan tergoncang, ya. Artinya penuh kecemasan dan ketidakpahaman mau kemana dan bagaimana, ya. Mau kemana ini? Apakah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi penghuni sorga, tempat keridhaannya, atau sebaliknya akan menjadi penghuni api neraka yang menjadi tempat kemurkaannya. Inilah masyarakat muslimin. Oleh karena itu mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang yang dilalaikan, ya, oleh urusan-urusan yang bersifat duniawiyah, artinya hal-hal yang menghalangi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin, pada minggu yang lalu kita sudah membahas berkenaan dengan apa yang dijelaskan oleh Wahab bin Munabbah, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan iblis untuk mendatangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan secara sengaja baginda Rasul akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada si iblis, dan si iblis harus memberikan jawabannya setiap pertanyaan yang diajukan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka datanglah sang iblis dalam bentuk seorang laki-laki sobihin, ya, seorang laki-laki anu bear budi, pamenteuna marah mai, sumringah, itulah sumringah, ya, sumringah. Wa biyadihi akazah, kemudian di tangannya ada satu tongkat,
Ya, satu tongkat. Kurang tahu tongkat komando atau tongkat itu. Tongkat komando pantas karena juragannya iblis ini untuk mengamandai anak buah iblisnya yang lain gitu loh. Jadi style dulu itu begitu Pak. Dan pernah di Indonesia ini menjadi sebuah tren orang-orang yang terpandang dan punya status sosialnya lebih tinggi itu bawa tongkat itu bukan karena kunang itu cepasan, tapi itu tren kayak payung dikaitkan di sini kemana-mana gini aja. Seperti sekarang ada tren anak-anak muda gendong kurung manuk gitu. Kurung manuk itu tren gitu kan, mana-mana nggak gendong kurung manuk. Saya bilang wah ini tren dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman. Saya pikir apa? Ternyata sangkar burung digendong. Mungkin boleh jadi tren. Dulu orang tua dulu kita di sini itu nanti dikaitkan gagang kemana-mana gini. Itu biasanya secara status sosial ya orang-orang punya lah gitu lah, yang gitu-gitu. Ini si setan ini di tangannya ada tongkat gitu. Ada tongkat, entah tongkat komando atau tongkat style kayak gitu. Mereka sudah dijelaskan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat bertemu si iblis datang, pada saat bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, baginda Rasul langsung menegur, man anta, siapa engkau? Ya, qala ana iblis, aku iblis. Kata si iblis, jujur ya? Jujur, iblis saja jujur. Ya. Iblis saja masih jujur gitu, dia ngaku iblis. Ya. Ya. Jadi kalau yang nggak jujur berarti lebih jelek daripada iblis. Anak iblis gitu. Qala lima dajita, kenapa engkau datang? Kemana? Kenapa engkau datang padaku? Qala, kata si iblis, innallaha amarani an atiyaka wajibaka an kulli ma sa'altani. Aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk datang menghadapmu Muhammad, ya, dan diminta untuk memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang kau ajukan. Nah, itu kata si iblis. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ya iblis, wahai iblis, kam ada uka min ummati, berapa banyak musuhmu dari golongan umatku. Qala, si iblis menjawab, khamsyata asyar, ada 15 jenis umatmu yang menjadi musuhku, kata si iblis. Al-awalu, yang pertama, yang 15 itu siapa aja? Anta ya Muhammad. Subhanallah, engkau wahai Muhammad. Ya. Wathani, yang kedua, kata baginda Rasul, imamun adilun, pemimpin yang adil. Nah, pemimpin yang adil. Makanya mencari pemimpin yang adil di zaman sekarang itu seperti neangan manuk gagak anu buluna bodas. Ayatnya gagak kehideung artinya. Iya. Itu. Adakah sekarang pemimpin yang adil? Ada, tentu saja. Oleh karena itu pandai-pandailah kita memilih pemimpin. Ya. Dalam sabda baginda Rasulullah SAW yang lain dikatakan qiwamud dunya bi arba'ati asya'a, berdiri kokohnya sebuah negara bi arba'ati asya'a dengan sebab 4 hal. Yang pertama, bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Dengan ilmunya para ulama, sumber daya manusia yang potensial ini, dengan bonus demografi republik kita ini yang luar biasa, dan jumlah penduduknya menjadi peringkat keempat setelah
Pertama itu Indianya. Yang ya, oh, Cina. Yang kedua India. Yang ketiga Amerika. Yang keempat Indonesia. Luar biasa. Hampir 300 juta kan. Hampir 300 juta itu 280 sekian dan kehitung. Ya yang lahir hari inilah belum kehitung. Dan yang belum lapor ke catatan sipil, jangan kehitung. Ya kan yang lahir di bawah kolong jembatan, siapa yang mau melaporkan? Jangan kehitung. Nah itu. Ini masyarakat muslimin luar biasa. Bonus demografinya luar biasa dibanding negara-negara lain yang sekarang ini terancam kepunahan keturunan. Jepang diperkirakan di tahun 2050 itu akan punah keturunan kalau tidak ada langkah-langkahnya. Makanya orang yang hamil dan melahirkan di Jepang itu diberi tunjangan. Dulu tahun 2014 berapa ya? Tunjangan kelahiran sampai 42 juta rupiah. Mungkin sekarang luar biasa. Bahkan kemarin tuh saya baca di artikel, masa sih enggak masa bohong gitu lah, masa jajanan. Seorang wanita yang mau dinikahi oleh orang yang di desa, di kampung, wanita Tokyo yang mau dinikahi katanya oleh laki-laki yang ada di pekampungan, itu diberi stimulannya itu sekitar 62 juta. Subhanallah, luar biasa. Serupa-rupa betul lah. Kawin dihajatkan tuh ya, yang penting buka anak. Marilah ke Jepang. Coba. Dan cutinya luar biasa. Cuti melahirkan itu bukan hanya cuti melahirkan, sampai dengan anak 1 tahun. Sekarang bukan hanya perempuan yang dikasih cuti ibu, tapi suaminya juga. Kenapa? Karena ibu tidak bisa mengurus anak secara optimal tanpa bantuan suami. Suaminya dikasih cuti melahirkan dan melahirkan masa pemajikan. Subhanallah. Luar biasa sampai begitu. Nah, kita berbahagia. Nah, dengan para alim, ulama, sumber daya manusia kita yang unggul. Makanya ada Maung Bandung, manusia unggul, teh Maung teh lain meong. Manusia unggul Jawa Barat, ya, unggul dalam segala hal. Ya, ilmu pengetahuannya, paham teknologi, ilmu, iman dan takwanya luar biasa. Diharapkan bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan, kemudian digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Itu kan? Jadi orang Cipanas tuh kudu meuli sayuran keluar Cipanas, tanamlah sayuran yang bagus. Iya, tanam buah-buahan yang bagus, hasilnya dinikmati, baru setelah dinikmati boleh keluar. Pak, di daerah Matsudo itu yang salah satu yang terkenalnya itu adalah buah fir. Buah fir, Pak. Tidak banyak perkebunan fir di sana. Ada yang 500 meter, ada yang 1000 meter, dan punya pribadi-pribadi, dikelola oleh orang-orang tua yang usianya mungkin di atas 70 tahun. 1500 meter oleh sendiri gitu. Dikelola sendiri. Besar buahnya itu sebesar buah melon, Pak. Sebesar buah melon, bahkan ada yang 3 kilo. Berbuahnya itu setahun sekali. Konon menurut anak-anak yang di sana, Pak, ini mencukupi untuk kota ini. Baru kalau sudah tercukupi kebutuhan masyarakat di kota ini, itu dijual keluar. Tapi itu yang namanya quality control, Pak. Ya, mereka itu luar biasa. Ada cacat-cacat dikit aja sudah tidak dijual dengan harga yang biasa. Bahkan jatuhnya, kalau ada yang membeli lebih banyak sampai 5 kilo, dapat jatuhan 1 gitu. Yang cacat dikit udah. Ya Allah ya Karim. Ya.
Nah, di urang Mbak di pasar meuli gedang setengah buru hargana sakitu we. Masya. Pas tadi pesek teh rasana terasa bonteng. Ari cangkang gedang ari dipesek rasa bonteng hargana tapi sakitu. Ya udah. Nah ini persoalan Pak. Ya, persoalan. Ya, ini dengan alim. Bil ilmul ulama. Yang kedua, bi'adlil umara, dengan adilnya pemerintah. Insyaallah pemerintah kita berupaya sekuat tenaga bahu membahu untuk bertindak dan membuat kebijakan yang seadil-adilnya. Wad'u syai' fi mahlihi. Sehingga diharapkan masyarakat bisa sejahtera. Bukan saja masyarakat yang ada di kota, tapi masyarakat yang ada di desa, bahkan sampai ke perkampungan. Alhamdulillah. Ya, mendapatkan kesejahteraan yang memadai itu diharapkan. Ya, cirinya di bidang pendidikan sekarang ada KIP ya, Kartu Indonesia Pinter. Oh, dihargai, alhamdulillah. Di mana-mana yang punya kartu, alhamdulillah. Bahkan yang kuliah saja ke perguruan tinggi ada khusus disesuaikan. Hanya direkam itu berdasarkan pendapatan orang tua. Kalau pendapatannya orang tuanya di bawah 1 juta umpamanya, ya disesuaikan, ya disesuaikan gitu kan. Bahkan ada yang gratis, ya, ada yang gratis. Itulah masyarakat muslimin, ya. Biadlil umaro. Kemudian bisa khawatil agniya, murah tangannya orang-orang kaya. Dan yang terakhir bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang miskin. Nah itu kata baginda Rasulullah SAW. Ya. Masyarakat muslimin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa thalitsu, yang ketiga apa? Ghaniyun mutawadhi'un, orang kaya yang tawadhu. Dia kaya tapi handap asor, rendah hati. Ya, maka itu musuhnya setan. Bagaimana kalau orang kaya yang tinggi hati? Itu CS-nya setan berarti. Warabi'u, dan yang keempat tajirun shadiqun, pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur adalah musuhnya setan. Ya, musuhnya setan. Berarti pedagang yang khianat, yang biasa mengurangi timbangan, mengurangi kiloan, mengurangi hitungan, biji dan lain sebagainya, maka itu adalah CS-nya. Nah yang kelima, kemarin baru sampai yang kelima, wal khamisu alimun musallin yatakhasya'u, orang alim yang melaksanakan ibadah sholat secara khusyuk. Masya Allah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, makanya sholat itu kita utama diberjamaahkan dan di masjid dibanding dengan sholat sendiri. Kenapa? Wah, sholat sendiri itu luar biasa berat Pak. Kadang-kadang kita berusaha ingin khusyuk, tahunya rokaat lupa. Rokaat lupa. Itu niatnya pengen khusyuk di tengah pertengahan, ternyata lupa ngahulang heula salatnya. Aduh, masya Allah. Ya kalau berjamaah kan, apalagi kalau jadi makmum, bagaimana imam saja. Ketika imam lupa di belakang, subhanallah gitu. Wah, berarti kan, gitu kan. Ada yang mengingatkan, Makanya perbandingannya itu sampai dengan 27 derajat. Luar biasa. Wasadisu, yang keenam, kata baginda Rasulullah SAW, siapa? Mu'minun nasihun, orang mukmin yang memberikan nasihat. Karena itu kita diwajibkan untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Wasabi'u, dan yang ketujuh, mu'minur rahimu, orang mukmin yang saling asah saling asih, ya, memiliki kecerdasan interpersonal, gitulah.
Karunyaan pada orang lain, nyaahan, lain nyaah mere, nyaahan, ulas asihan, ya, yang pintar nyaah kanu bodoh ngebimbing, anu leuwih nyaah kanu kurang, terus yang seterusnya gitu, yang kecil, yang gede sayang kepada yang kecil, yang tua sayang kepada yang muda, gitu kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Ila rahim nyahan. Ini sifat-sifat rahim itu sekarang sudah hampir mulai, Pak. Kenapa? Mungkin pengaruh apa ya? Pengaruh tatanan kehidupan yang setiap saat majunya itu lebih cepat. Seperti deret ukur, sementara akhlak perkembangannya seperti deret hitung. Hari deret ukur mah 1 meter, 2 meter, 3 meter. Hari deret hitung mah 1 senti, 2 senti gitu kan. Pak, coba kita beda pengaruhnya ketika kita bepergian menggunakan transportasi motor ketimbang dibanding dengan jalan kaki. Dan jalan kaki mah tuh Pak, sesama pejalan kaki bertemu pastilah saling tegur sapa dan salaman. Dina motor kumaha cukup klakson. Pak Haji itu klaksonan acan keur fokus teh. Itu lihat ke depan geus teu katingali. Itu dikira teh lain tatangga. Dan ningali teh lain tatangga kana tangga ningalina. Itu. Ini masyarakat muslimin. Coba lewat ke halaman rumah orang lain. Assalamualaikum, salam. Papunten ngiring alangku. Itu ya anak-anak dulu yang sekarang jadi orang tua lah. Kayak saya lah gitu dulu contoh. Saya nggak berani lewat halaman rumah orang di mana orang sedang pada duduk, kita lewat begitu aja. Kenapa? Karena budaya kita dulu pasti itu adalah budaya yang tercela. Ya, terang dina, gimana? Tata krama. Orang yang kayak gitu nggak ngerti tata krama. Daya nama kaci orang keur nyapu ge di jalan motor tersebut. Jeung tarik, kaset. Ditinggali jelema ada jelema teh naik motor teh. Tapi ente maaf aja, ente dikenoran aja, sebrut teh. Ya Allah. Ya kayak gitu sekarang pengaruh. Dan beda lamun jalan kaki mah, ente gitu. Beda itu. Matak semakin besar motor, biasanya sombongnya semakin gede itu teh. Tengah aja sim goreng motor teh eta we nu goreng. Bisi sombong teuing lah nu gede mah. Cacakan motor goreng ge maka aya seredet sombong. Nya da atuh ka ucing ari kudu hampura kana mah ka ucing teh keur manco, ucing di ucing hampurannya geuning ngalangku. Nya ka ucing mah henteu lah gitu. Nyari ka jalmi mah ngaranna geun. Teu kituna ge da motorna pasti mogok. Ngaranna ge. Tuh eta ngajakeun lah nu goreng motor teh. Salus-salus teh sombong motor goreng mah. Sok di jalanan. Iya kan? Di jalanan rakyat menyilid ke sisi. Motor yang 600 cc enggak geledegna luar biasa jika caah. Deng-deng gitu kan, luar biasa. Semua orang nyilid, Masya Allah. Kayak begitu. Nah ini. Jadi sifatnya ahante hampir sudah terkikis oleh budaya yang tidak baik. Wasaminu dan yang ke berapa? 8. Yang ke-8 taibun thabitun ala taubatihi. Orang yang bertaubat secara kontinu ala taubatihi terhadap taubatnya. Jadi taubatnya lain taubat samel, tapi taubatan nasuha. Hari taubat samel mah taubat lada col deui tobat. Ari samal eta
alam Sunda. Aduh, Masya Allah. Ladana teh napa? Saminggu eta ladana. Lamun saminggu ngadahar sambelna. Ari sakali ngadahar sambelan teh sakali we ladana. Eta. Insyaallah. Wa tasi'u yang ke-9 mutawari'un anil harami, orang yang apik dari hal-hal yang diharamkan. Jadi hal yang diharamkan itu kan ada dua. Ada yang diharamkan karena zatiahnya, ada yang diharamkan karena hukumnya. Bagaimana yang zatiahnya haram? Ya binatang-binatang yang diharamkan selain anjing dan babi memang najis mughaladhah, banyak binatang-binatang lain yang diharamkan. Yang tidak boleh dikonsumsi gitulah. Tidak boleh dikonsumsi. Yang itu. Jadi saya teringat kepada salah satu kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat baginda Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke satu daerah, satu kampung. Begitu sampai di sana, ada beberapa orang sedang membakar hewan dob. Dob itu agak susah ya dibahasakan itu. Bentuknya itu mirip biawak, cuma ekornya itu nekuk gitu loh, kecil. Karena kalau biawak ini memang lentur ke sini ya. Ini menekuk gitu loh. Itu namanya binatang dob. Ya Rasulullah gitu. Sedang apa kalian? Kata baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami sedang dob guling gitu, lain kambing guling, bukan dob guling, sedang dob guling gitu. Bagaimana ya Rasulullah? Ayo bersama kami, kita nikmati. Kata baginda Rasulullah SAW, binatang itu tidak hidup di daerahku, tidak ada di kampungku, gitu kan. Artinya apa? Baginda Rasulullah SAW menolaknya itu secara halus. Ya. Jadi kalau binatang itu enak, bagaimana kalau beliau ketagihan sementara tidak ada di daerahnya gitu loh. Tapi Rasul menolaknya secara halus. Binatang itu tidak hidup di daerahku. Gitu. Nah, orang tadi menafsirkan, oh kalau tidak hidup di daerah beliau, berarti kalau beliau kepengen lagi harus datang lagi ke sini, jauh dong, gitu. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu ada sementara orang mengatakan biawak halal, waduh, gak apa, beda lah. Itu beda. Dilihat dari, coba lihat di dalam gambar di kamus Marbawi, beda itu dob itu, bukan biawak, bukan. Gitu. Tapi dalam kamus bahasa mungkin bahasa yang bisa menterjemah, menggantikan untuk menterjemahkan binatang dob mungkin dengan biawak mungkin gitu loh, saya nggak ngerti. Tapi kalau dilihat dari sisi postur tubuhnya, bentuknya beda. Pokoknya dob aja gitu. Saudara muslimin, hati-hati sekarang makanan-makanan, apalagi makanan-makanan yang kita tidak tahu persis bagaimana prosesnya. Bagaimana prosesnya? Walaupun mereknya adalah merek sesuatu yang dihalalkan, kita nggak ngerti seperti apa dan dari binatang apa dibuatnya. Itu hati-hati yang seperti itu. Jadi yang disebut dengan mutawari'un itu apik gitulah, apik. Ini kalau dikonsumsi oleh anak-anak kita, khawatir nanti akan mewarisi sifat-sifat dan karakter-karakter dari binatang yang dikonsumsi asalnya. Oleh karena itu makanan-makanan yang frozen food itu ya hati-hatilah. Ya, maaf saya tidak ini. Kan di orang begitulah, di orang. Di kita ada badan, ada lembaga
yang selalu melakukan penelitian dari sisi halal dan haramnya, dari sisi membahayakan atau tidaknya. Persoalannya setiap saat tidak, karena lebih cepat dan lebih kreatif mereka yang memproduk makanan daripada yang melakukan pengawasan. Lu penting mah jadi duit lah. Nah ini persoalan karena mereka para pelaku bisnis itu tidak saja orang yang punya visi misi ke depan, ada juga mereka itu yang pemikirannya itu pendek. Yang penting saya dapat duit, itu urusan bagaimana dan seterusnya. Nah ini kita bicara fakta loh. Banyak di mana-mana kejadian makanan yang sudah kadaluarsa saja disulap, kemudian dikonsumsi jadi keracunan. Orang-orang begitu kan, terutama jajaran anak-anak. Hati-hati ibu bapak sekalian, hati-hati ini. Banyak terjadi gitu kan, khawatir banyak terjadi. Jadi anu apik gimana? Ya yang apik mah itulah apik kan. Beli hayam, beli hirupna, pencit kesorangan, apik kan? Iya kan? Apik. Kenapa? Ya di kita ayam tiren masih dijual, dicampurkan jeung ayam anu hirup. Ayam tiren mati kemarin. Gitu kan. Nyatanya ya kalau beli dalam partai besar, tidak semua daging itu mulus, begitu dimasak ada aja yang persoalan gitu kan. Ya gitu-gitu Pak. Kemudian yang ke-10 wal ashiru mu'minu yudawimu ala taharati, orang mukmin yang membiasakan diri suci, bersih, membiasakan diri dalam keadaan suci. Jadi wudu Pak, batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi, yudawimu ala taharat gitu ya. Jadi tidak mesti punya wudu itu mau melaksanakan sholat, mau membaca mushaf Al-Quran. Di luar itu pun sehari-hari itu luar biasa kalau bisa, kalau kita bisa menjaga wudu ya. Nah ini Pak, aduh agak susah nih kita. Agak susah ya Allah ya. Karena itu menjadi musuhnya setan pantas. Wal hadi asyara yang ke-11 mukminun kasirun sedekah, orang yang beriman yang banyak sedekahnya. Besarannya tidak dihitung tapi banyak sedekahnya. Wal tsani asyara yang ke-12 mukminun husnul khuluq, orang beriman yang baik akhlaknya. Wa tsalisa asyara yang ke-13 mukminu yanfa'un nas, orang mukmin yang bermanfaat, memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Warabi'u asyara yang ke-14 hamilul Quran yudimu qira'atahu, orang yang membawa Al-Quran dengan membiasakan diri membacanya. Termasuk yang dimaksud dengan hamilul Quran di sini juga para penghafal Al-Quran. Kalau para penghafal Al-Quran yudawimu qira'atahu, membiasakan diri ngamurajaah, gitu kan? Murajaah. Banyak para penghafal Al-Quran, anak-anak terutama, kalau tidak dimurajaah bukannya bertambah hafalannya, tapi berkurang. Asal 30 juz, poho 2 juz, tinggal 28. Ya terus harus dimurajaah gitu. Bagaimana cara memurajaahnya? Ya kalau yang biasa menjadi imam digunakan untuk mengimami sholat. Kalau tidak biasa jadi imam di luar itu ya digunakan untuk sholat. Kemarin santrinya Ustaz Faisal di pesantren Husnul Khotimah, ada anak madrasah sanawiyah ya, itu 2 jam, satu kali duduk 2 jam 5 juz Pak. Subhanallah, luar biasa. Luar biasa, masih kecil-kecil. Ya, kelas berapa? Kelas 1 atau kelas 2 sanawiyah. Satu kali duduk 2 jam, kemudian yang lainnya teman-temannya menyimak. Ya, dia asyik aja 2 jam. 5 juz satu kali. Coba bayangkan. Saya juga mau kalau saya hafal.
Ya, luar biasa. Ini. Itu membacanya 2 jam. Kita ngupingkeun belum tentu sanggup. Kenapa? Ya beda motivasinya, beda motivasi. Tapi kalau dimotivasi kita punya gairah, punya semangat, insya Allah Pak. Ya, insya Allah. Ya. Wal khamisu asyara yang ke-15, qaimun bilaili wan nasun yam. Orang yang berdiri di malam hari pada saat manusia tertidur. Apa berdiri maksudnya? Qiyamul lail, salat malam. Awa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ayat itu Bani Israel ayat 70 ya, dan seterusnya itu digunakan untuk sholat tahajud, qiyamul lail, itu aqimis shalah li dzulki samsil wasaqir. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya kadang-kadang lupa mimitina ek maca ayat teh. Nges lupa mimitina tengahna ge poho deui. Itulah ciri kolot hese apal gancang poho. Itu ciri kolot. Ya alasan lah. Kolot kan itu poho manteu we. Nah, ini al-masyarul muslimin. Ini yang 15 ini qala sallallahu alaihi wasallam li iblis. Kemudian baginda Rasulullah SAW berkata kepada iblis, kam rafaqauka min ummati, berapa banyak sahabat-sahabatmu dari golongan umatku. Qala, kata setan, asyaratun, ada 10. Nah yang 10 udah minggu yang akan datang. Kita baru berbicara tentang musuh setan, ya mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, ya musuh setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Ya, sesungguhnya setan itu musuh satru kabuyutan, musuh yang nyata, musuh yang jelas. Jangan sampai kita bersahabat dengan setan. Oleh karena itu tidak boleh kita memubazirkan waktu, memubazirkan umur, memubazirkan harta, memubazirkan materi. Innal mubazirina kanu ikhwana syaitan. Karena orang yang memubazirkan, membuang begitu saja, melewatkan waktu begitu saja tanpa ada manfaatnya, tanpa ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya, itu adalah CS-nya setan gitu. Alhamdulillah kita bisa mengisi waktu setelah mulai diisi dengan sunat maghrib, salat maghrib, ba'diyah maghrib, aurat, diisi dengan pengajian, menyimak pengajian, dan seterusnya kita isi lagi dengan salat isya. Selesai salat isya nyenek, ayatnya snack. Ya kalau ada gitu, itu luar biasa kan, mengisi waktu-waktu efektif. Bahkan boleh jadi setelah itu ada yang punya keberanian untuk terus melanjutkan taklim, untuk terus melanjutkan aurat, ya hingga ngantuk dan datangnya waktu istirahat, bisa jadi seperti itu. Mudah-mudahan kaum muslimin kajian kita pada kesempatan malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya, karena saya juga selaku manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya, serta selalu istiqamah dalam ketaatan kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.